Halo guys, welcome back to my channel. Video ini kita bahas juga masalah yang sedang viral ya, yaitu gimana caranya STB dan TV itu bisa jadi satu remote, yang tentunya jauh lebih praktis ya daripada kita harus selalu pakai dua remote untuk mengontrol TV dan STB nya. Oke, langsung aja kita masuk ke cara satu yang menurut saya tidak recommended ini. Cara yang pertama itu adalah kita pakai relay ya. Kalau kalian nanya, loh bang, kok nggak recommended tapi masih dibikin video sih bang? Jadi nanti biar kita sama-sama belajar ya, dan kita bisa sama-sama tahu kenapa saya bilang cara ini nggak recommended. Nanti saya jelaskan di belakang. Relay yang dipakai ini adalah relay 5 volt yang akan digunakan sebagai kontaktor arus 220 volt yang dari PLN yang akan jadi power TV. Kita bedah dulu teknis cara kerja sebuah relay. Gambar ini menerangkan relay tampak dari bawah ya. Di sini 5 volt dan ground dari USB akan kita gunakan untuk menyambung dan memutus arus 220 PLN yang akan dipakai sebagai power TV. Saat STB on, 5 volt dari USB itu akan menyala ya. Akhirnya 5 volt ini akan mengontak relay untuk on. Jadi tegangan 220 PLN ini akan masuk ke TV. Berarti untuk eksperimen ini kita membutuhkan beberapa alat ya, diantaranya sebuah colokan, sebuah stop kontak, kabel secukupnya, sebuah kabel USB bekas dari cas HP, dan tentunya sebuah relay 5 volt. Langsung saja kita rangkai. Kita mulai dari stop kontaknya dulu ya, yang cukup mudah dan kita sudah cukup terbiasa dengan ini. Kita rangkai kabelnya. Satu kabelnya langsung masuk ke stop kontak dan satu lagi kita potong untuk nanti dikontrol relay sebagai skala on off-nya. Jika kalian melakukan dengan benar, maka hasilnya akan seperti ini nih. Di sini kabel putih nih yang saya putus untuk dikontrol oleh relaynya nanti. Selanjutnya kita potong kabel USB sebagai pengontrol relaynya ya. Kita ambil dua kabel, yaitu kabel hitam dan merah. Hitamnya ini ground dan merahnya adalah 5 volt. Jadi susunan pengkabelannya akan menjadi seperti ini nih ya. Kabel USB merah dan hitam sebagai kontrol arus PLN 220 volt. Nah, nanti saat 5 volt USB muncul, relay akan mengontak ke kiri. Jadi kaki relay yang kiri atas ini akan menjadi bertegangan 220 volt yang nantinya akan menjadi sumber powernya TV. Jika STB off, maka relay akan kembali dan 220 volt dari PLN akan terputus. Untuk merangkainya kalian tinggal ikuti saja ya, seperti gambar yang saya jelaskan tadi, dan pastikan tersolder dengan baik karena kaki-kaki relay juga cukup kecil ya dan berdekatan. Jangan sampai short, nanti bisa berakibat fatal. Sebagai sentuhan terakhir kita tinggal beresin colokannya ini ya. Dan jika kalian sudah selesai, hasilnya akan kurang lebih seperti ini. Ini bisa saya sebut sebagai homemade controller nih. Jadi di rangkaian ini nanti stop kontak ini akan aktif jika 5 volt dari USB STB nanti sudah on. Yang ini dari colokan listrik PLN kita bisa tancapkan nanti, dan tegangannya akan masuk setengahnya ke dalam stop kontak. Tengahnya lagi nih akan dikontrol oleh relay yang nantinya masuk sebagai power TV. Kita langsung tes saja ya. Di sini kita hubungkan dengan sumber listrik PLN. Arus yang masuk itu akan ditahan oleh relay di sini, sehingga kita boleh tancapkan langsung power TV-nya ini. Selanjutnya kita juga colokkan power STB-nya, maka STB-nya akan masuk mode standby ya. Nah, arus 220 PLN ini akan masuk menunggu 5 volt dari STB-nya ini keluar. Oke, lanjut, kita langsung on-kan saja dari remote STB-nya. Ketika STB on, maka relay juga aktif, jadi TV juga akan ikut menyala karena dapat tegangan. Nah, ini asli ya guys, TV-nya on saat dia dapat tegangan hasil dari kontaktor relay tadi nih. Nah, disinilah ada pesan yang penting yang perlu kita tahu, yaitu kita tidak boleh mematikan TV LCD dengan paksa ya, yaitu dengan cara menghilangkan powernya. Cara seperti ini itu hampir mirip seperti halnya komputer yang kita matikan paksa. Kita tahu ya bahwa komputer itu ada menu shutdown dan tidak boleh dimatikan paksa dengan cara mencabut powernya. Kenapa? Karena mesin TV LCD ini sudah cukup kompleks ya guys ya. Jadi sebelum TV mati secara normal, dia akan melakukan beberapa proses dahulu sebelum akhirnya mati. Jika kalian melakukan shutdown paksa, maka yang akan kalian pertaruhkan
pertama kali itu adalah IC memori ya, atau IC BIOS nih jika pada TV LCD sederhana. Belum lagi nanti kalian pertaruhan di prosesornya. Apalagi jika TV kalian Smart TV atau Android, kalian jangan berani-berani melakukan ini kalau kalian tidak ingin ganti mesin sebagai konsekuensinya. Lalu kemudian cara yang kedua, ini adalah cara yang recommended. Cara kedua adalah dengan menggunakan sebuah remote yang kita pakai untuk mengcopy data dari remote asli, yang mana remote ini bisa mengcopy kedua remote, yaitu remote STB dan remote TV, menjadi satu remote yang cukup praktis ya. Nama remote-nya ini adalah L336 Learning Remote. Dilihat dari namanya sih kelihatan ya kalau remote ini bisa mempelajari data dari remote asli. Di sini kita juga dapat panduan penggunaannya ya, yang tentunya dalam bahasa Inggris. Sepertinya kurang lebih ini diterangkan cara mengcopy dari remote asli ke learning remote-nya ini ya. Oke, setelah baca-baca langsung kita masuk ke tutorialnya untuk mengcopy. Di sini saya copy dulu remote STB-nya ya. Kita perlu dekatkan kedua remote ini ya, dan inframerahnya ini perlu kita sejajarkan. Ada 3 pilihan di sini, ada TV, SAT, dan DVD. Jadi untuk STB ini kita proses aja di SAT ini ya. Tombol SAT kita tekan lama selama kurang lebih 3 detik, maka akan muncul lampu merah nyala terang. Ini tandanya remote ini siap untuk mengcopy. Kita pilih beberapa tombol yang penting dari remote asli yang mau kita copy. Misalnya ini tombol arah. Kita tahu nih, tombol arah itu untuk mengatur volume dan channel. Oke, lanjut kita tekan dulu tombol arah kiri di remote copy sampai lampunya berkedip. Baru kita menekan tombol kiri dari remote asli. Nah, ini kedipan cepat berarti sudah tercopy ya guys. Kemudian lakukan hal yang sama pada tombol lainnya. Kiri, kanan, atas, bawah, dan yang penting lainnya adalah tombol menu. Dan kemudian yang utamanya adalah tombol power ya. Jadi remote ini mengcopy semua yang kita atur saja ya. Kalau mau lengkap kalian bisa atur semuanya, di copy semua. Tetapi untuk video ini saya copy yang penting-penting aja ya. Yang tidak di copy ini tidak akan berfungsi. Langsung kita cobakan aja STB kita nyalakan. Kita tunggu bootnya selesai dulu. Nah, setelah nyala kita tes dulu nih pakai remote asli sebagai pembanding. Misalnya kita off kan, nah terlihat sudah respon ya guys. Kita nyalakan, kita coba pakai remote copy kita on. Ternyata langsung bisa ya guys. Kita coba tombol lain, misalnya pindah channel ya. Dan ternyata berfungsi juga. Jadi remote copy ini sudah benar-benar seperti remote asli STB ya, dengan tombol-tombol yang kita sesuaikan menurut kesukaan kita. Oke, satu proses sudah selesai, yaitu mengcopy remote STB. Nah, yang saya lakukan tadi hanya mengcopy tombol-tombol yang penting saja yang biasa kita gunakan, seperti misalnya tombol arah, menu, dan power. Proses selanjutnya adalah kita copy remote TV-nya. Kalau untuk tombol TV ini yang perlu di copy menurut saya jelas ya, seperti tombol powernya, kemudian input mungkin ya, misalnya untuk masuk ke menu HDMI, tombol arah yang sepertinya emang perlu untuk navigasi, atau bisa juga ini dengan tombol volume ya, barangkali kalian perlu juga tombol volume. Langsung kita posisikan saja berhadapan seperti remote STB tadi. Untuk yang kedua ini kita tekan lama 3 detik tombol TV ya, agar settingannya itu tersimpan sebagai remote TV. Jika lampu sudah nyala merah, maka kita lanjut bisa copy tombol-tombol yang diperlukan tadi. Tombol power, volume naik, volume turun, arah atas, arah bawah, arah kanan, arah kiri, tombol OK, dan tombol input ya. Tapi di sini tidak ada yang mirip-mirip dengan tombol input. Nah, kita pilih tombol ini saja nih buat kita jadikan sebagai tombol input. Oke, sepertinya sudah cukup tombol-tombol yang kita perlukan ya. Kita bisa matikan saja remote-nya ini dan mari kita tes. Ini remote-nya sudah berisi copyan tadi ya, dan ini STB-nya sudah masuk standby. Berikut juga TV-nya ini udah saya atur standby. Kita coba untuk menyalakan TV-nya dulu ya. Untuk menyalakan TV dengan remote ini kita tekan dulu tombol TV, kemudian setelah masuk ke settingan TV kita baru bisa tekan tombol power. Nah, ternyata nyambung ya guys. Ini indikator on-nya menyala dan layarnya juga sebenarnya sudah on. Layarnya ini gelap karena belum ada input yang masuk.
Selanjutnya STB nya kita nyalakan, kita tekan dulu tombol start untuk masuk settingan STB, terus kita tekan power on. Nah, STB nya juga udah bisa nyala ya guys, berarti sudah connect. Kita coba tombol lainnya ya di settingan STB, mungkin kita cobain buat pindah channel dengan tombol arah atas tadi settingan saya. Nah, dan STB nya juga merespon ya guys, berarti settingannya itu tercopy dengan sempurna. Kita cek juga settingan TV nya, kita tekan dulu tombol TV untuk masuk ke menu settingan TV. Kita coba matikan aja deh dari tombol power TV nya. Nah, ini layar sudah mati dan indikatornya udah padam, berarti ini juga udah connect sempurna ya guys. Oke, kita nyalakan lagi aja. Nah, ini berarti remote ini sudah bisa beralih sempurna ya, yang tadinya dari settingan STB langsung bisa menjadi remote TV. Kita coba tombol lainnya di settingan TV, yaitu misalnya kita tombol volume buat ngatur naik turun volume. Nah, kalian lihat guys, di sini lancar sekali ya volume up down-nya, nggak ada masalah, koneksinya sangat bagus. Kita langsung cepat aja beralih ke STB. Kita tekan menu start. Kalian bisa lihat juga pengaturan volumenya di sini lancar sekali ya, up down-nya juga sama, nggak ada masalah saat peralihan dari TV menuju ke STB. Oke, jadi seperti itu cara yang recommended-nya ya, dengan mudah dua remote jadi satu dengan menggunakan remote ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.